Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rohmawati dari kelas 10 akuntansi B. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Selamat menyaksikan. Tanggal 23 Januari telah melakukan kudeta terhadap pemerintahan Republik Indonesia, yang dimana pada tanggal tersebut APRA langsung menduduki kota Bandung. Tetapi mereka sendiri gagal untuk menguasai Jakarta dan juga Blora. Dalam hal pemberontakan tersebut, mereka pada dasarnya ingin menggulingkan Kabinet Negara Republik Indonesia Serikat dan ingin membunuh tokoh-tokoh yang ada pada waktu itu. Tetapi hal tersebut itu juga gagal. Dan dari tindakan yang dilakukan oleh APRA tersebut, kemudian dengan cepat untuk melakukan pembubaran terhadap Republik Indonesia Serikat. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui tokoh-tokoh yang ada dalam pemberontakan APRA tersebut. Pertama, Royman Westerling. Royman Westerling ini adalah pemimpin pemberontakan APRA ini. Dia memerintahkan pemberontakan APRA di Bandung yang mencoba membunuh Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau Menteri Pertahanan Keamanan, Sekjen Pertahanan Keamanan Ali Budiarjo, dan pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang. Yang kedua, Sultan Hamid II. Sultan Hamid II atau Syarif Abdul Hamid Al-Qadri adalah putra sulung Sultan Pontianak ke-6. Pria keturunan Arab ini menjadi salah satu menteri yang menjabat dalam pemerintahan Soekarno. Bahkan, Sultan berjasa dalam merancang lambang negara Indonesia. Namun, peristiwa APRA mencoreng perjalanan hidup seseorang yang seharusnya dikenal sebagai pahlawan. Dia terbukti bersalah dan menjadi dalang dalam peristiwa kudeta APRA yang gagal di Bandung. Ketiga, Anwar Djokroaminoto. Anwar Djokroaminoto adalah Perdana Menteri ketiga negara Pasundan setelah diketahui terlibat dalam pemberontakan APRA dan menjadi bagian dari KNIL yang ketika perang kemerdekaan disebut tentara kompeni. Perdana Menteri ini ditangkap. Yang keempat yaitu M. Besar Yusuf. Salah satu pendukung APRA dan berada di barisannya adalah Komunikasi Besar Yusuf. Seseorang yang sebelumnya berada di barisan tentara Indonesia kemudian berkhianat karena tidak setuju dengan beberapa kebijakan pemerintah. Yang kelima yaitu Male Wiranatakusuma, adalah wakil pemerintahan Republik Indonesia Serikat di negara bagian Pasundan. Tidak banyak orang dan referensi yang menyebutkan keterlibatan Wiranatakusuma dalam pemberontakan APRA. Namun, beberapa orang mengaitkan dengan Perdana Menteri Pasundan yang jelas keterlibatannya. Latar belakang terjadinya APRA sendiri adalah sebuah pemberontakan yang diawali dari pembentukan APRIS yang timbul sebuah ketegangan yang terjadi baik di antara TNI maupun juga para tentara yang sebelumnya berasal dari KNIL dan kemudian ditambah dengan berbagai macam pertentangan yang terjadi di publik dari berbagai macam kelompok yang bertujuan untuk masih mempertahankan berbagai macam negara bagian yang dimana kelompok tersebut masih tetap menginginkan sebuah bentuk dari negara kesatuan. Kemudian dari bekas pasukan KNIL tersebut yang masih untuk ingin tetap sebagai tentara dari Pasundan, kemudian terbentuklah sebuah angkatan perang Ratu Adil yang dimana hal ini membuat sebuah bentuk ultimatum kepada pemerintah dari negara Republik Indonesia agar tentara Pasundan tetap menganggap mereka dan melakukan upaya dan bentuk untuk melakukan pembubaran negara bagian tersebut. Tujuan APRA sendiri yaitu guna untuk mempertahankan sebuah bentuk dari negara
Federal Pasundan yang berada di Republik Indonesia Serikat, dan juga untuk tetap membuat tentara sendiri yang dimana berada dalam setiap bagian negara di Republik Indonesia Serikat. APRA itu sendiri kemudian melakukan sebuah tuntutan agar APRA itu tetap dianggap dalam tentara Pasundan dan melakukan penolakan terhadap pembubaran dari negara federal tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan tutur kata yang mungkin kurang jelas untuk dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.